Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. O genki desu ka? Watashi wa o genki desu yo. Setelah sekian lama ngumpulin niat untuk bikin konten YouTube, dan akhirnya baru kali ini teman-teman kesampaian. Di video yang pertama ini, Abri bakal ceritain pengalaman dan keuntungan yang Abri dapatkan saat Abri bekerja di Jepang. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe jika video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum, jangan lupa like, comment, share, and subscribe, serta tekan tombol lonceng untuk mendukung channel YouTube ini ya. Terima kasih. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Abrianti Rukmini, teman-teman bisa panggil Abri. Abri adalah alumni dari Institut Pertanian Bogor, program studi Manajemen Agribisnis Angkatan 52. Saat ini, Abri sedang kuliah bahasa atau Nihongo Gakko di Okayama Institute of Science and Technology di Jepang, teman-teman. Nah, teman-teman pasti kepo kan dan ingin tahu kenapa Abri bisa bekerja di Jepang dan kuliah di Jepang? Jadi gini ceritanya teman-teman. Waktu Abri kuliah nih, Abri itu ikut program PKL ke Jepang, dan itu waktunya itu kurang lebih 1 tahun. Nah, Abri bekerja atau PKL di perusahaan Domremy namanya teman-teman. Perusahaan itu bergerak di pengolahan makanan. Nah, Abri itu pakai visa apa? Itu Abri pakai visa Professional Internship Program namanya teman-teman. Bayar nggak? Ya enggak, Abri semua dibayarin sama perusahaan. Jadi Abri nggak ngeluarin biaya program ini itu. Abri cuma ngeluarin modal untuk tes kesehatan Abri. Tes kesehatan Abri ya kurang lebih itu habisnya sekitar 500-an. Karena kan itu medical check up pasti itu mahal ya, ronsen, terus sama feses juga, urin, semuanya pokoknya diperiksa. Singkat cerita nih, setelah Abri selesai PKL di Jepang, otomatis Abri kan harus pulang ke Indonesia untuk melaksanakan kewajiban Abri, kewajiban tugas akhir dan wisuda. Nah, setelah Abri wisuda, Abri kan ngelamar kerja tuh di mana-mana di Indonesia. Namun Abri tuh nggak serk aja, cuma betahnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Nah, hati Abri ini masih tetap pengen balik lagi ke Jepang gitu kan. Nggak tahu kenapa, karena nyaman aja gitu kerja di Jepang. Nah, karena kendala Abri itu di segi bahasa, jadi Abri memutuskanlah untuk ngambil program Nihongo Gakko atau program kuliah bahasa Jepang. Berapa lama? Selama 1,5 tahun. Di mana ya di Jepang, di Okayama Institute of Science and Technology. Nah, dulu kan Abri itu ke Jepang tanpa menggunakan bahasa Jepang, alias tidak harus pinter bahasa Jepang gitu loh bisa ke Jepang, karena itu kan program PKL dari kampus ya, dan itu ada senseinya sendiri yang buat mentranslaterin. Makanya Abri itu bahasanya itu belum pintar. Dengan Abri mengambil program kuliah ini, maka bahasa Abri itu bakal makin jago. Nah, setelah lulus Abri mau ngapain? Abri mau ngambil program kerja pakai visa engineering namanya teman-teman. Kenapa Abri ngambil program visa engineering ini? Karena kan Abri kan lulusan sarjana. Nah, kalau pakai visa engineering ini, gaji kita itu udah hampir sama orang Jepang kayak gitu. Kalau pakai visa engineering ini kan nanti kan gajinya lumayan lah kan buat Abri menabung, buat ngumpulin modal buka usaha di Indonesia. Dan setelah Abri 1 tahun bekerja di Jepang, Abri bisa bawa suami ke Jepang kalau Abri pengen nikah. Tapi kalau misalnya Abri belum pengen nikah ya udah gitulah. Nah, selanjutnya Abri bakal ceritain manfaat atau keuntungan bekerja di Jepang apa saja. Manfaat yang pertama yaitu kita dapat membentuk sumber daya manusia yang tangguh. Kita dapat belajar dari etos kerja orang Jepang, kedisiplinan orang Jepang dari segi apapun, budaya sehat orang Jepang. Kita belajar budaya Jepang dari sisi positifnya, dan dengan melihat kemajuan di negara Jepang, kita memiliki pandangan untuk maju juga. Manfaat yang kedua, kita mendapatkan banyak pengalaman teman-teman, dan kita mendapatkan ilmu, terutama ilmu bahasa Jepang yang nantinya bisa kita terapkan atau dapat kita terapkan setelah kita pulang ke tanah air. Contohnya, kamu bisa menjadi guru bahasa Jepang di Indonesia, atau kamu bisa membuka sekolah bahasa Jepang.
kita dapat merasakan 4 musim. Kan kalau di Indonesia cuma ada 2 musim, musim hujan sama musim panas. Kalau di Jepang ada musim semi, musim gugur, musim panas, dan musim dingin. Pada saat musim semi, kita bisa melihat pohon-pohon atau daun-daun momiji yang berwarna orange, berwarna kuning, dan berwarna kecoklatan. Kalau di Indonesia kan nggak ada pohon momiji. Dan kalau musim dingin, kita bisa bermain ski, kita bisa menikmati hujan es, atau kita bisa melihat salju dengan nyata. Kalau di kampung saya kan nggak ada salju teman-teman, ada sih salju tapi di kulkas. Nah, pada saat musim semi inilah yang ditunggu-tunggu para turis, karena kan bunga sakura itu pada bermekaran saat musim semi. Indahnya bunga sakura cuman bisa kalian dapatkan saat kalian di Jepang, teman-teman. Manfaat yang keempat, ABRI memiliki banyak teman dari berbagai negara, teman-teman. Contohnya dari negara Afghanistan, dari Afrika, dari Malaysia, dari Filipina, dari Vietnam, dan dari Indonesia juga ada banyak teman ABRI di Jepang. Manfaat yang kelima, ABRI bisa menabung atau mengumpulkan modal untuk membuka usaha saat ABRI pulang dari Jepang nantinya. Jadi ABRI bisa ngumpulin modal usaha nih untuk di Indonesia, atau ABRI bisa membeli aset lah di Indonesia. Asetnya apa aja? Contohnya bisa beli rumah dan beli ini itu. Sebenarnya masih banyak manfaat lain yang bisa kita dapatkan saat kita bekerja di Jepang. ABRI hanya menyebutkan beberapa saja. Nah, teman-teman bisa kok seperti ABRI bekerja di Jepang juga. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa daftar LPK yang ada di Indonesia, teman-teman. Nah, memilih LPK, pilihlah LPK yang benar-benar bisa memberangkatkan kalian dan menjamin kalian untuk berangkat ke Jepang. Dan jangan sampai tertipu. Bagi teman-teman yang bingung dan ingin bertanya LPK mana yang bisa memberangkatkan dan menjamin untuk terbang ke Jepang, teman-teman bisa DM ABRI di Instagram di bawah ini. Di link deskripsi juga ada kok linknya. Baiklah teman-teman semuanya, sampai di sini cerita ABRI tentang pengalaman dan manfaat bekerja di Jepang. Untuk konten berikutnya, teman-teman boleh request di kolom komentar seputar Jepang ya intinya. Nanti bakal ABRI pilih komentar yang paling banyak dominannya kemana, kayak gitu kan. Jika video ABRI bermanfaat bagi teman-teman semuanya, jangan lupa like, share, and subscribe, dan tekan tombol loncengnya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.